Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah, teman-teman, kali ini tema kita masih sama, yaitu tentang ekosistem dengan subtema terumbu karang dan zona litoral. Nah, apa itu terumbu karang? Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang hidup di dasar perairan laut. Nah, jadi terumbu karang ini ya merupakan kumpulan dari binatang karang yang hidup di dasar perairan laut. Nah, apa sih fungsi dari terumbu karang? Nah, fungsi dari terumbu karang yang pertama, menyediakan persediaan makanan dan obat-obatan bagi manusia masa kini dan masa mendatang. Lalu yang kedua, menyajikan panorama keindahan yang dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung. Yang ketiga, habitat bagi ribuan binatang dan tumbuhan laut. Lalu yang keempat, sebagai laboratorium alam untuk penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, itu ya teman-teman fungsi dari terumbu karang. Selanjutnya, zona litoral. Nah, apa sih zona litoral? Ekosistem zona litoral adalah ekosistem yang berada pada wilayah pasang surut air laut. Nah, yang teman-teman lihat pada gambar ya, di situ ada ditulis zona litoral 0 meter. Nah, jadi zona litoral itu masih di daerah antara pantai dan juga laut ya, teman-teman. Nah, jadi dia daerah yang merupakan tempat pasang surut air laut. Nah, dia 0 meter kedalamannya. Nah, jadi dia masih datar saja. Itu namanya zona litoral. Nah, apa sih fungsi dari zona litoral? Nah, zona litoral ini fungsinya sebagai tempat berkembang biak kepiting, udang, bentos, cacing, dan bintang laut. Yang kedua, tempat berwisata berupa pemandangan yang indah. Lalu yang ketiga, zona pasang surut air laut. Nah, itu ya teman-teman fungsi dari zona litoral, dan juga tadi kita sudah mengetahui fungsi terumbu karang. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman akan mempelajarinya di Sentra Sains dengan Ibu Upi ya. Oke, kita lanjut ke materi sentra bahasa. Nah, teman-teman, hari ini teman-teman kelas 4 kita akan membahas tentang kalimat utama pada paragraf. Nah, kalimat utama pada suatu paragraf ada yang berada di awal paragraf dan ada juga yang berada di akhir paragraf. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf ada dua macam, yaitu paragraf induktif dan paragraf deduktif. Apa sih pengertian dari paragraf induktif dan paragraf deduktif? Nah, kalau paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di bagian awal. Sedangkan paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di bagian akhir, ya. Nah, jadi bedanya itu. Induktif kalimat utamanya di awal, deduktif kalimat utamanya di akhir paragraf. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh paragraf ini. Nah, ini ada paragraf tulisannya yang miring ya, teman-teman. Perhatikan paragraf berikut ini. Bobby gemar bermain bola. Tiap sore, ia bersama teman-temannya bermain bola di lapangan dekat rumahnya. Ia juga sering bertanding dengan kesebelasan dari daerah lain. Pada saat istirahat pun, Bobby bermain bola bersama temannya di halaman sekolah. Nah, dari paragraf ini, ya, kalimat utama dari paragraf ini adalah Bobby gemar bermain bola. Nah, paragraf ini merupakan termasuk paragraf induktif ya, teman-teman, karena kalimat utamanya terletak di awal.
Kenapa dia jadi paragraf induktif? Nah, karena di awal paragraf di situ dituliskan Bobby gemar bermain bola. Nah, sedangkan kalimat selanjutnya itu menjelaskan kegiatan Bobby selama bermain bola. Nah, jadi di kalimat selanjutnya Bobby itu selalu main bola bersama teman-temannya di dekat rumah, ya, di lapangan dekat rumahnya. Nah, di sekolah dia juga bermain bola bersama teman-temannya ketika istirahat. Nah, jadi paragraf ini ya, kalimat utamanya itu ada di awal karena di awal sudah disebutkan Bobby gemar bermain bola. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi paragraf ini merupakan paragraf induktif. Lalu kita lihat contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua, tiap pagi Hasan berlari-lari mengelilingi pekarangan rumahnya. Setelah itu, ia senam pagi di halaman. Sore hari digunakannya untuk bermain sepak bola di lapangan bersama teman-temannya. Hasan juga menyukai olahraga renang. Hasan memang suka berolahraga. Nah, kalimat utama dari paragraf ini adalah Hasan memang suka berolahraga. Nah, paragraf di atas ya, paragraf yang tadi ini merupakan paragraf deduktif karena kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Ya. Nah, jadi kalimat Hasan memang suka berolahraga ini ada di kalimat terakhir. Nah, jadi teman-teman, kenapa kalimat utama dari paragraf ini berada di akhir? Karena di paragraf awal, di kalimat awal ya, ini menjelaskan Hasan suka berlari-lari mengelilingi pekarangan rumahnya ya, suka berlari-lari mengelilingi pekarangan rumahnya. Terus dia juga suka senam di halaman, senam pagi di halaman. Terus kalau sore dia bermain bola di lapangan sama teman-temannya. Dan juga Hasan menyukai olahraga renang. Nah, semua kegiatan yang Hasan lakukan ini merupakan olahraga. Nah, jadi di kalimat terakhir paragraf ini menyebutkan Hasan memang suka berolahraga karena hampir semua olahraga dia lakukan. Ada lari, ada main bola, ada berenang. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ini merupakan contoh paragraf deduktif. Kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Oke ya teman-teman? Oke. Nah teman-teman, ini ada cerita dengan judul Aku Gemar Memancing. Nah, kita coba lihat dulu ya. Tiap Ahad pagi aku pergi memancing. Aku biasa memancing di waduk atau bendungan dan danau di dekat rumahku. Aku pergi ke tempat pemancingan bersama teman-temanku. Terkadang aku pergi bersama ayah. Sebelum memancing, aku perlu menyiapkan segala sesuatu yang akan aku perlukan. Alat pancing dan umpan mulai kusiapkan. Aku biasa membeli umpan di toko. Kalau tidak, aku mencari sendiri umpan untuk memancing. Biasanya aku mencari cacing sebagai umpannya. Itulah kesibukan yang mula-mula aku lakukan sebelum pergi memancing. Setelah alat pancing dan umpan siap, aku mulai berangkat memancing. Hari ini aku pergi dengan temanku. Kami bersama-sama naik sepeda. Menyenangkan sekali naik sepeda bersama teman-teman. Tapi kami tidak boleh bercanda saat bersepeda karena itu sangat berbahaya. Selama perjalanan, aku dapat melihat pemandangan yang menarik. Di jalan menuju danau, kami melewati sawah-sawah yang menghijau. Suasananya sangat sejuk dan menyenangkan. Kami juga melewati sungai-sungai kecil dengan airnya yang jernih. Sungguh indah pemandangan di jalan menuju danau. Kira-kira 20 menit perjalanan, kami sampai di danau. Danau di daerah kami masih sangat bersih. Banyak orang yang memancing di danau ini karena banyak ikannya. Kami juga mulai memancing. Sambil menunggu ikan memakan umpan kami
kami memakan bekal yang telah kami siapkan dari rumah. Setelah beberapa saat, umpan kami dimakan ikan. Senangnya, ikan yang kami tangkap besar-besar. Matahari mulai meninggi. Orang-orang pun mulai meninggalkan danau. Kami juga bergegas pulang. Kami puas dengan hasil pancingan hari ini. Nah, teman-teman, ini merupakan sebuah cerita dengan judul Aku Gemar Memancing. Nah, paragraf ini, ya, cerita ini akan berkaitan dengan pekerjaan kita ya. Nah, kita lihat apa pekerjaan kita di Sentra Bahasa hari ini. Nah, teman-teman, silahkan teman-teman tulis kembali cerita Aku Gemar Memancing. Nah, setelah itu teman-teman temukan kalimat utama di setiap paragrafnya dan tentukan jenis paragrafnya, ya. Nah, kan itu ada beberapa paragraf, ada sekitar 6 paragraf dalam cerita Aku Gemar Memancing. Nah, teman-teman, silahkan teman-teman temukan mana kalimat utama dari setiap paragraf. Nah, berarti ada 6 kalimat utama ya dari cerita Aku Gemar Memancing. Nah, setelah teman-teman temukan kalimat utamanya, teman-teman tentukan ini jenis paragraf induktif atau jenis paragraf deduktif, ya. Nah, nanti teman-teman silahkan teman-teman tuliskan kalimat utamanya. Nah, yang terakhir, setelah teman-teman selesai menulis, teman-teman boleh hias ya. Hias semenarik mungkin. Boleh ditambah gambar, boleh teman-teman tambah kertas origami yang sudah dibentuk-bentuk, boleh, silakan ya. Teman-teman mau buat buku juga boleh. Silakan teman-teman buat semenarik mungkin, sekreasi teman-teman sendiri. Oke teman-teman? Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk pekerjaan hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Besok tutup ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.